Jadi misalkan aku nggak dapat gaji dari YouTube, niat awalku itu adalah untuk membagikan ilmu yang aku ketahui, siapa tahu itu berguna untuk orang lain. Tujuan awalku adalah seperti itu. Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTubeku, Yani Arisma. Sebelumnya aku ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah ngedukung channel ini. Mulai dari awal aku bikin YouTube, dengan subscribe, like, comment, share di setiap videoku. Dan bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala kegiatan kita. Nah, di video kali ini aku mau share sedikit pengalamanku mulai dari awal aku nge-YouTube hingga aku monetisasi. Apa aja langkah-langkah yang udah aku lewati? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat. Nah, jadi ceritanya itu lumayan panjang ya guys. Awal aku punya email untuk YouTube ini adalah tahun 2015. Dan itu aku masih pakai HP Vivo. Ini RAM-nya 1 GB ya guys. Jadi awal-awal aku bikin email untuk YouTubeku ini adalah tahun 2015. Dan itu tujuannya cuma buat HP biasa aja, buat aku nonton YouTube kayak gitu, tanpa sama sekali upload video. Sebenarnya aku tuh punya hobi buat kayak kerajinan-kerajinan itu, bikin tutorial-tutorial gitu, tapi aku nggak tahu gimana caranya bikin tutorial kayak orang-orang gitu. Jadi kan misalkan aku lihat tutorial di YouTube gitu ya, jadi setiap tutorial itu, misalkan aku tertarik dengan tutorial tersebut, aku bikin seperti itu, kemudian aku rubah dan aku sesuaikan dengan keinginanku. Nah, di sisi lain, selain aku buat tutorial sendiri, sebenarnya itu aku pengen banget bikin juga tutorial di videoku sendiri untuk mengedukasi orang-orang lain, seperti kayak gitu. Tapi, aku nggak memiliki kemampuan untuk ngedit video, kemudian waktu itu aku nggak punya wifi, itu nggak ada. Jadi, kalau paketan internet itu sedikit aja, itu kan nggak menghabis, misalkan 4 GB gitu. Sebentar aja kalau dipakai buat upload video itu pasti habis. Kemudian aku udah punya anak tahun 2019. Itu anakku lahir itu tahun 2017. Kemudian tahun 2019 itu kan anakku udah mulai besar ya, usia 2 tahun gitu. Jadi udah bisa ditinggal-tinggal, maksudnya disambi-sambi gitu udah bisa. Kemudian itu aku iseng-iseng lihat-lihat video lagi, kok pengen ya aku kayak gini. Tapi HP ku tuh masih 1 GB kayak gini. Apa bisa ya pakai kayak gini gitu. Kemudian tapi aku coba, aku lihat-lihat di video orang lain gitu, gimana ya cara edit. Itu pusing tuh lihat cara edit itu, sama sekali kan aku gaptek ya, nggak tahu apa-apa tentang teknologi atau iptek itu, nggak terlalu tahu gitu. Namanya juga mbak-mbak ya, usia udah 30 tahunan gitu, nggak terlalu mengerti kayak gitu. Tapi aku berusaha itu, pertama kali editor yang aku gunakan itu adalah KineMaster. Dimana HP ku itu cuma RAM 1 GB, itu pasti kan mepet banget ya. Tapi bagaimana caranya aku mau nyobain itu. Jadi berhasil aku download ya yang KineMaster itu. Mohon maaf guys, ini hujan jadi suaranya itu agak nggak jelas. Aplikasi pertama untuk aplikasi edit video yang aku gunakan adalah KineMaster dengan HP ini, RAM 1 GB. Waktu itu aku pertama kali ngupload video itu tentang anakku. Ya tujuannya pertama kali itu bukan buat bikin tutorial. Aku pengen tahu gimana sih cara ngupload video di YouTube. Kan ternyata di setiap video gitu kan ada tanda titik tiganya itu ya. Nah, aku klik, oh ternyata cara share-nya itu tinggal klik ini aja ya. Tinggal di share, kan ada pilihannya, ada WhatsApp, Facebook atau apa gitu banyak. Dan ada tanda YouTube-nya. Ternyata cuma kayak gitu aja. Aku coba satu video, aku share. Anakku waktu itu belajar berjalan kayaknya. Tahun 2019 anakku belajar berjalan. Aku share, ternyata berhasil. Oh berhasil ternyata. Kayak gini doang ternyata upload video. Kemudian aku share lagi tuh, anakku pitonan, pada siten ya kalau istilahnya itu.
aku share juga, tapi ya nggak ada yang nonton, cuma 1, 2, 5 kayak gitu. Tapi ya aku biarin aja, niatku kan cuma membagikan kenanganku. Kemudian aku bagikan juga video-videoku lamaku, agar nanti kalau misalkan terhapus atau hilang di laptop itu kan nggak langsung hilang, bisa dilihat di YouTube. Kemudian aku bikin video tutorial dengan editan yang seadanya. Meskipun aku udah punya KineMaster ya, tapi aku nggak bisa tuh cara memasukkan suara, cara motong-motong videonya itu aku nggak bisa. Jadi ya aku rekam, kemudian aku jeda, aku videoin lagi, aku rekam, aku jeda, cuma kayak gitu aja. Pertama itu aku bikin tutorial membuat telenan atau apa gitu, iseng-iseng aja. Itu pertama aku bikin tutorial itu, aku upload, dan nggak ada juga yang nonton. Sekitar 5, 10, 12 ada kok, masih ada di videoku ini, di channelku ini masih ada. Kemudian lanjut, dan aku nggak terlalu mengecek ya, aku nggak terlalu ngecek channel YouTubeku itu, misalkan berapa sih subscriberku, penontonku naik atau enggak, itu aku nggak terlalu ngecek. Soalnya ya iseng-iseng aja, aku kan nggak berniat untuk YouTube ini kan nggak ada niatan sama sekali awalnya, cuma iseng-iseng aja gitu. Kemudian suatu ketika itu aku beli cat kiloan. Cat kiloan itu harganya 5 kilo, harga 30-an ribu. Kemudian aku bikin iseng-iseng, bikin tutorial bagaimana sih cara buat ngecat pakai cat kiloan yang harganya murah, biar bisa lebih awet. Aku bikin tuh videonya dengan video ala kadarnya. Di sini juga ada, di sini nanti aku sertakan. Dan ada sama sekali itu thumbnail, tag, kemudian deskripsi itu cuma dikit banget. Tag, thumbnail itu aku nggak ngerti sama sekali, pokoknya upload gitu aja. Udah, itu tahun 2019. Habis itu mungkin aku upload beberapa tutorial, tapi cuma kayak slide-slide foto gitu, dan nggak terlalu aku lihat di dashboard channelku, itu nggak terlalu aku lihat. Aku juga nggak terlalu mengerti pas waktu itu. Kemudian tahun 2019 atau sekitar 2019-2020 itu kemudian aku kuliah, dan aku sama sekali tidak upload video, nonton YouTube pun itu jarang karena banyak tugas. Itu 2019 2020 apa 19 gitu, aku lupa. Itu aku kuliah kurang lebih sampai selesai ujian dan lain-lain itu ada 2 tahun. Jadi tahun 2021 aku selesai kuliah tapi belum wisuda. Menunggu waktu wisuda itu sekitar 6 bulan. Aku waktu itu mau lulus itu ada tugas micro teaching itu, jadi kan bikin video gitu. Dibikin video, uploadnya dari YouTube. Nah, tapi aku pakai link atau channel yang lain ya. Tapi kan nggak sengaja aku juga lihat juga tuh channel YouTubeku yang 2019 berhenti, nggak upload sama sekali. Itu aku lihat lagi. Lah aku lihat, doh, ternyata subscriberku bertambah guys. Jadi dari 0 itu, dari 1, 2, 3 kok jadi 75 orang. Kan aku kaget bukan karena loh, videoku kayak gini, video ala kadarnya kayak gini, kok ada yang suka ya. Dan ternyata videoku itu lumayan banyak menurutku ya. Menurutku lumayan banyak yang nonton, ada 25 ribuan. Itu udah seneng banget itu ya. Jadi nggak melulu karena ingin dapat uang gitu. Dengan kita melihat video kita itu ditonton gitu, kayak ada perasaan puas atau bangga gitu. Wah, ternyata videoku yang apa adanya ini berguna ya buat orang lain. Dan itu banyak banget yang komen, berapa ratus atau ribuan atau puluhan gitu yang komen. Udah waktu itu kok banyak ya yang subscribe gitu. 100-an itu menurutku udah banyak. 75 orang itu menurutku udah banyak. Dari yang aku nol, aku bukan siapa-siapa, dan orang rumahan, nggak terlalu punya banyak teman, itu menurutku udah lumayan bagus. Itu tahun 2021 ya. Pertama kali aku lihat videoku ada yang subscribe, dan ternyata banyak yang nonton. Kemudian setelah itu menunggu waktu wisuda itu kan ada jeda waktu 6 bulan. Nah, ini aku ngapain ini ya? Aku kok ingin melanjutkan, aku bikin video iseng-iseng aja itu. Niat awalnya itu aku ingin, misalkan aku memiliki kemampuan untuk bikin tutorial make up atau tutorial kerajinan tangan kayak gitu, aku ingin share ke orang lain. Jadi
misalkan aku nggak dapat gaji dari YouTube, niat awalku itu adalah untuk membagikan ilmu yang aku ketahui, siapa tahu itu berguna untuk orang lain. Tujuan awalku adalah seperti itu. Jadi awal setelah aku selesai kuliah tapi belum wisuda selama 6 bulan itu, aku mencoba untuk upload video. Dari yang awalnya HP ku ini, kemudian aku beralih ke HP Vivo yang RAM-nya 2 GB. Yang ini kan 1 GB. Yang satunya kemudian ini nggak bisa, ini udah nggak aku gunain karena aku kuliah waktu itu daring. Jadi aku pindah atau beli lagi HP Vivo yang RAM-nya 2 GB kayak gini. Jadi ini HP ku yang RAM-nya 2 GB, yang ini tadi 1 GB, ini udah nggak bisa dipakai. Dan yang ini RAM-nya itu 2 GB. Mulai buat video pakai HP ini, dan aku juga kadang itu kalau HP-nya ini kan nggak terlalu maksimal ya, buat gambar itu goyang-goyang gitu, aku sampai pinjam HP ibuku yang RAM-nya 4 GB ya, 4 GB, Vivo juga. Nah itu kemudian 2021 aku mulai mempelajari YouTuber yang lain. Aku lihat gimana sih, misalkan kan aku punya banyak hobi ya. Lihat aja di channelku ini kan kontennya tuh random, ada yang masak, ada yang make up, ada yang tutorial kerajinan tangan kayak gitu. Jadi semua yang aku bisa itu aku share di sini. Sebaiknya itu kan di YouTube itu cuma satu tema ya, tapi karena hobiku banyak, sekalian aja nanti salurkan hobi sama bikin video, siapa tahu ada yang nonton, jadi aku buat semuanya. Gimana sih misalkan kayak resep masakan itu ya, gimana sih biar orang ini banyak yang nonton video kita. Oh ternyata misalkan di latar belakang atau di mejanya itu warnanya putih, dikasih bunga di pojokannya kayak gitu. Kemudian editingnya itu kayak apa ya, aku lihat-lihat, oh gini tau cara ngeditnya. Thumbnail itu aja ya aku nggak bisa ya ngedit. Kemudian aku belajar, sampai sekarang pun juga nggak terlalu bisa ya, pokoknya lebih bagus lah daripada awal-awal dulu. Aku pelajari thumbnail itu apa sih, thumbnail itu loh, aku nggak ngerti. Ternyata thumbnail itu adalah sampul dari video kita di YouTube itu. Nah, mulai aku pelajari itu pusing 3 hari atau itu aku pusing dalam artian ingin menyediakan video yang layak ditonton untuk orang lain. Jadi nggak jelek-jelek banget lah kayak gitu. Kemudian dikit aku mulai bisa. Tapi awal-awal itu yang nonton juga tetap, kan subscriber itu mulai naik ya, dari 100 pun pertama kan 75, 90, dan aku genepin 100 itu aku minta tolong saudaraku, tolong dong subscribe ini channelku, cuma dapat berapa ya, 10-an orang, tolong dong subscribe channelku, tonton dulu ya tapi kayak gitu. Kemudian aku bikin pertama itu konten masak-masak, tapi aku bikinnya itu video short. Dan aku nggak tahu loh ya, kalau video YouTube itu ternyata ada yang reguler, yang durasinya panjang dan short. Aku pokoknya upload video aja gitu, nggak punya tripod waktu itu, pakai tangan gini manual. Kemudian aku masakanku aku videoin gitu dan goyang-goyang gitu. Pokoknya kayak gitu. Ternyata videoku yang pendek-pendek itu masuknya ke short. Aku baru tahu. Nah dari short itu, dan alhamdulillahnya juga bisa mendatangkan subscriber. Jadi selama kurang lebih 6 bulan ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi sekitar 6 bulan aku menunggu waktu wisuda. Aku kumpulkan itu subscriber dari yang awalnya 100. Aku sering bikin short waktu itu. Ada video panjang, ada short juga. Misalkan, kan tadi udah aku jelaskan nih, kontenku itu random. Aku jalan-jalan kemana gitu, aku videoin. Aku bikin apa, aku videoin. Misalkan ya, ada orang yang tertarik dengan kerajinan tangan. Aku kan sering bikin kerajinan, dan ada juga yang pesen. Jadi sekalian aja aku bikin video sama buket, misalkan buket ya, sama buket itu aku jualin. Kemudian ada juga misalkan aku dekorasi rumah, aku makeover dapur, itu juga aku videoin, aku upload. Dan ternyata alhamdulillahnya ketika aku itu mulai dari 100 ya, kemudian naik. Ketika aku mulai upload, nggak semuanya ya videoku itu banyak yang lihat.
aku upload itu mulai agak banyak itu ketika aku make up pakai krim Kelly. Iseng-iseng aja itu aku pakai krim Kelly gitu. Dan alhamdulillahnya yang nonton itu ribuan. Ribuan itu menurutku udah banyak banget ya. Kemudian aku upload lagi tentang aku jalan-jalan di yang namanya itu apa ya, PHD EduFarm. Itu aku share juga itu di Facebook, di grup gitu aku share, dan alhamdulillahnya juga ada yang nonton ribuan. Terus aku upload. Nah, tiba saatnya aku wisuda. Waktu aku sebelum wisuda itu subscriber 900-an, hampir 1000. Minimal untuk jadi YouTuber atau lolos monetisasi itu kan subscriber itu minimal 1000 dan jam tayang itu 4000. Bayangkan kan, aku yang bukan seorang siapa-siapa mendapatkan 1000 pengikut dan 4000 jam tayang, itu bisa dibayangkan. Dari 0 hingga sekian itu prosesnya lumayan panjang kalau menurutku. Kemudian aku wisuda, subscriber 900. Nah, ketika aku wisuda, aku udah mulai ganti nih HP ku. Emang aku niatnya itu ganti HP, bukan ganti ya, beli lagi. Niatku itu agar nanti wisudaku itu meskipun aku nggak bawa kamera yang bagus, nggak punya kamera yang bagus, aku bisa mendokumentasikan pengalamanku bersama teman-teman ketika wisuda. Dan toh setelah itu kita juga nggak bisa kumpul-kumpul lagi. Niatku itu aku pakai yang ini ya, aku pakai Xiaomi Redmi Note 10, harganya 2 jutaan kalau nggak salah. Dan menurutku ini lumayan bagus karena ada stabilizernya gitu. Nah, ketika itu 900 subscriber, aku bikin video kan. Nah, kemudian setelah aku bikin video, aku share tuh di grup mahasiswa gitu, aku share. Dan alhamdulillahnya teman-teman tuh suka, maksudnya suka dengan videoku, dan ada yang share juga. Terima kasih untuk teman-teman yang udah share. Aku share juga di grup kampusku, aku share juga di Facebook, dan alhamdulillah banyak juga yang nonton. Dari situ yang nonton ribuan juga. Nah, mulai awal itu akhirnya ada beberapa teman yang udah tahu, oh ini bikin YouTube toh, aku dukung aku subscribe gitu. Alhamdulillahnya setelah itu, selang beberapa waktu, itu jarak 6 bulan ya, selang beberapa waktu itu subscriberku alhamdulillah udah mencapai 1000. Itu udah seneng banget ya. Dari tahun 2019 upload video, kemudian berhenti. Selama 6 bulan itu setiap hari aku upload video. Aku upload video aktivitasku sehari-hari ya. Misalkan aku masak, aku bikin kerajinan, aku jalan-jalan, itu aku videoin. Jadi nggak menguras uang atau menguras tenaga yang berlebih, karena itu kan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Kayak gitu. Akhirnya tahun 2022 bulan Maret kemarin itu aku mencapai 1000 subscriber. Itu udah seneng banget. Itu akan ada itu notifikasi dari YouTube, selamat Anda mendapatkan ini gitu. Kemudian, wah ini tapi jam tayangku kok masih 2000 atau 3000 waktu itu. Bayangin dong, 1 jam aja, 1 hari itu 24 jam. Itu bayangkan 4000 jam itu berapa hari, dan berapa ratus ribu orang harus nonton video kita agar kita bisa mencapai itu. Tapi aku nggak terlalu berpatokan ya. Pokoknya niat awalku itu, aku ingin mengedukasi atau membagikan kemampuanku, dan siapa tahu itu bisa berguna untuk orang lain. Tujuan awalku adalah seperti itu. Toh nanti kalau misalkan banyak yang nonton, gaji atau bonus dari YouTube itu akan datang dengan sendirinya. Kemudian aku upload terus video, upload. Tapi aku seringnya itu upload yang short ya. Kalau yang regular atau yang panjang itu jarang. Karena kalau bikin short itu lebih mudah dan pokoknya lebih mudah ngeditnya gitu. Kalau video yang panjang itu harus bikin thumbnail gini gitu, agak susah, agak malas juga. Jadi sering yang bikin short. Tiba-tiba itu waktu mau lebaran itu aku bikin video short tentang bagaimana cara bikin angpau unik untuk lebaran gitu. Aku upload. Waktu lebaran itu nggak viral, yang lihat itu 1000-an atau 2000-an orang. Nah, setelah lebaran, selisih 1 bulan kalau nggak salah. Lebaran bulan apa ya? Mei atau Juni gitu ya. Nah, ternyata alhamdulillahnya
videoku itu lumayan viral ya waktu itu, sekitar 1 atau 2 juta penonton gitu. Nah, di saat video kita viral itu pasti tuh banyak sekali orang yang pro, yang dukung, terima kasih kak udah nge-share gini. Tapi di sisi lain banyak banget orang yang ngebully. Banyak itu, sampai aku filter ya. Komentar-komentar yang jelek-jelek itu sampai aku hapus gitu. Tapi nggak terlalu aku ambil hati, soalnya kan kita itu orang biasa ya, bukan artis pun ya. Artis pun itu pasti ada yang ngefans, ada yang benci, itu kan pasti ada. Sampai aku filter itu, soalnya itu kadang ngebaca, kalau pas senggang itu kadang ngebaca itu kayak sakit hati sendiri gitu. Tapi udah, itu aku biarin. Nah dari situ alhamdulillahnya, seiring berjalannya waktu itu kan jarak wisuda aku Maret, kemudian Lebaran itu bulan Mei atau Juni ya, Juni kayaknya ya, itu subscriber masih 1000. Nah karena ada video shortku yang viral itu 1 atau 2 juta yang nonton itu, alhamdulillahnya dari video yang beberapa videoku yang subscribernya 1000 akhirnya naik, dan alhamdulillah subscriberku itu jadi 5000. Nah udah seneng banget itu, tapi jam tayangnya itu masih 3000-an atau berapa gitu. Terus kemudian aku upload lagi, nggak terlalu aku ambil beban ya. Misalkan aku upload, kemudian yang nonton itu berapa ya, di videoku itu banyak loh yang nonton cuma 30, 20. Saat ini pun subscriberku udah 17.000 ya. Itu banyak videoku yang nggak viral, maksudnya videoku tuh beberapa ada yang nonton 20, 17, dan aku biarin gitu aja, terserah mereka mau nonton atau enggak. Yang penting aku udah share videoku, udah share pengalamanku, kalau berguna ya alhamdulillah, kalau enggak ya biarin kayak gitu aja. Kemudian setelah 5000 subscriber, aku ngejar jam tayang itu, ngejar terus jam tayang, gimana ya caranya gitu. Kemudian aku sering upload lagi, aku bikin kerajinan, aku bikin video-video make up. Video make upku itu ada beberapa ya yang lumayan banyak yang nonton, ada yang 10 ribuan. Aku bikin juga kerajinan tangan lagi. Oh iya, tadi ada juga temanku yang pesen kayak kerajinan tangan itu ya. Ada yang pesen kerajinan tangan itu, dan alhamdulillahnya juga viral juga, 17 ribuan gitu yang nonton. Semakin semangat itu, aku bikin videonya itu semakin semangat lagi. Tapi jam tayang masih belum kecapaian. Gimana ya ini ya? Ya setengah mikir, tapi setengah ya biarin aja kayak gitu. Aku upload lagi sampai suatu ketika, itu zaman viral-viralnya Pocky ya. Pocky yang Pocky Love itu, viral banget itu. Terus kemudian aku mikir, gimana ya caranya aku bikin buket snack love kayak gini, tapi nggak apa ya, budgetnya itu sedikit kayak gitu. Oh iya, bikin pakai Goryeo aja deh, budgetnya 5000. Coba deh aku bikin, dan alhamdulillahnya yang nonton itu berapa ya, awal-awal itu 50.000, 20.000, 30.000. Wah, dalam waktu 1 bulan kok udah ada yang nonton 50 ribuan. Aku seneng banget itu, dan alhamdulillahnya subscriber dari situ semakin bertambah, diiringin dengan videoku short yang lain. Ada yang viral lagi, aku jajan di Indomaret itu yang nonton 1 juta atau berapa gitu. Tapi video short akunnya nggak kelihatan, cuma tanganku aja jalan cari jajan gitu. Kemudian banyak yang suka, sekitar 1 jutaan penonton kalau nggak salah. Nah, di videoku yang booming yang bikin buket snack love itu, sampai saat ini yang nonton 100 ribuan. Alhamdulillah banget, semoga bisa semakin bertambah lagi. Akhirnya aku tembus jam tayang di bulan, sekarang bulan apa ya, Oktober, Juli. Aku tembus 4000 jam tayang di subscriber 10.000. 10.000 subscriber baru tembus 4.000 jam tayang, bayangkan itu. Aku lihat teman-teman tuh kayaknya ada, aku iri ya, soalnya baru 1000. Kadang tuh aku lihat 2000-an subscriber gitu, jam tayangnya udah 4.000 kayak gitu. Tapi ya gimana lagi, setiap orang kan memiliki jalan yang berbeda-beda. Jadi aku tembus 4.000 jam tayang itu ketika 10.000 subscriber. Jadi totalnya itu aku nge-YouTube sekitar 9 bulan, kayak orang hamil ya.
9 bulan itu baru selesai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dari situ aku mulai cari-cari tahu cara gimana supaya kita itu dimonetisasi. Cara monetisasi akun YouTube tuh kayak apa? Aku pelajari gitu. Aku lihat dan udah aku daftarkan. Akunku ditinjau. Alhamdulillahnya selama kurang lebih 3 hari apa seminggu gitu. Kemudian disetujui. Nah, dari situ kita menunggu adanya surat ini. Dan ini datangnya dulu itu juga menunggu itu loh, 10 dolar. Selain 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kemudian akunnya ditinjau untuk bisa monetisasi ada pelanggaran atau tidak. Nah, setelah disetujui, ini datangnya itu menunggu minimal saldo kita 10 dolar atau sekitar berapa ya? 140 ribuan gitu. Dan ini datangnya sekitar 1 bulan dari aku pengajuan dari Amerika Serikat langsung ya. Ini lumayan lama, 1 bulan. Diselingi juga aku tetap upload video kayak gitu. Itu pun walaupun sudah monetisasi, jadi kan setiap videoku itu udah mulai ada iklan ya. Terserah nanti di pengaturan itu ada, kita mau ngatur iklannya itu di depan, di belakang, di mana itu terserah ada. Nah, walaupun kayak gitu udah mulai ada iklan kan. Kita itu nggak langsung gajian. Kita gajian kalau udah mencapai, di saldo kita itu udah mencapai 1.300.000. Bisa dibayangkan kan? Apalagi videoku itu nggak semua viral loh. Misalkan aku bikin video make up, itu yang viral cuma 1-2. Misalkan aku bikin 10, itu yang viral cuma 1-2. Kemudian aku bikin video jalan-jalan yang viral cuma 1-2. Aku bikin juga video tutorial atau kerajinan-kerajinan itu yang viral beberapa. Nggak semuanya viral ya, tapi namanya berusaha ya, tetap aja aku berusaha. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak mencoba. Jadi kita tahu nggak video kita viral itu kan setelah kita upload. Siapa tahu misalkan ya, aku tuh sering kayak gini. Aku udah bener-bener bikin video yang bagus, caranya itu susah, tapi yang nonton cuma 100-an, 200-an. Tapi ketika aku bikin video yang asal-asalan, yang nonton ratusan ribu, yang nonton ribuan, kayak gitu. Jadi kita nggak tahu. Jadi aku cuma berusaha aja. Aku upload video, aku share pengalamanku sehari-hari, cuma kayak gitu aja. Dan sampai saat ini pun aku juga belum gajian ya. Jadi mulai monetisasi itu bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 4 bulan. Dan di situ gajiku tuh juga nggak banyak guys. Jadi 1 bulan itu ada 100.000, 200.000, kemudian 500.000. Dan ini Oktober ya, bulan Oktober itu kemarin cuma 88.000. Bisa dibayangkan, sekarang kan udah tengah bulan ya, cuma dapatnya 88.000. Ya kalau menurutku ya, di YouTube ini cuma untuk hiburan, untuk share pengalaman pribadiku tentang apa yang kulakukan. Ya alhamdulillah, syukur-syukur kalau misalkan setiap hal yang aku lakukan, setiap ilmu atau pengalaman yang aku bagikan itu bisa berguna untuk orang lain. Jadi misalkan aku nggak dapat gaji yang banyak seperti harapanku, ya syukur-syukur ilmu itu bisa aku jadikan amal jariah lah, bisa aku jadikan pahala lah. Sekian dari setiap video yang aku buat. Misalkan aku bikin video masakan, ribuan orang meniru masakanku tersebut dan suka dengan hasil yang mereka buat. Jadi kan secara tidak langsung, alhamdulillahnya aku dapat pahala ya dari situ. Jadi ya nggak melulu soal uang yang aku cari ya. Selain dapat uang, nilai positifnya adalah kita atau aku sendiri bisa membagikan ilmu kepada orang lain, dan orang lain itu bisa memanfaatkan videoku sebaik mungkin untuk kegiatan mereka. Misalkan dari yang aku yang nggak terlalu jago ya, misalkan aku bikin apa dari orang lain yang nggak memiliki ide seperti itu, tiba-tiba setelah lihat videoku mereka jadi, oh kayak gini ya ternyata, oh semudah itu aku bikin dan kemudian dikasih kepada orang lain, dan orang lain pun senang, dan otomatis secara tidak langsung kan aku juga dapat pahalanya kayak gitu. Dari setiap videoku misalkan ada yang viral gitu ya, misalkan bikin kerajinan apa, dan kemudian orang yang udah bikin videoku kayak gitu, udah praktek tutorialku, kemudian balik lagi ke channelku, Kak terima kasih ya udah dikasih tutorial kemarin, aku kasih ke adikku, aku kasih ke kakakku, dan mereka seneng, itu udah seneng banget itu. Kemudian
ya tentang jalan-jalan gitu. Misalkan aku jalan-jalan kemana, oh ternyata segitu ya, ya udah deh, kalau terlalu mahal aku akan jalan-jalan ke tempat lain. Jadi kan orang yang mau jalan-jalan ke situ bisa berpikir 2 kali atau bisa berpindah tempat wisata kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Dan di awal-awal itu aku juga mengenal yang namanya sub for sub itu guys. Ini kok banyak banget ya, channel kecil tapi kok banyak banget yang komen. Aku lihat, oh ternyata itu namanya sub for sub. Dan aku nggak ngelakuin itu. Bikin YouTube ini sebisaku, semampuku, dan nggak terlalu menggebu-gebu gitu keinginan untuk mendapatkan, ya ingin sih dapat gaji, tapi ya tujuan utamanya itu nggak gitu. Kalau kita tujuan utamanya itu dapat gaji dari YouTube, dimana kita sendiri bukan seorang artis, bukan orang yang terkenal, itu agak susah. Kecuali ya kalau emang kita itu artis atau kita itu banyak temen banget gitu, banyak banget temen, itu kemungkinan untuk viral atau untuk apa, untuk video kita banyak nonton, itu kemungkinan besar ada. Tapi bagi aku sendiri yang seorang rumahan, kemudian aku juga bukan seorang artis, itu susah banget untuk membangun channel itu. Dan di awal-awal itu nggak semua ngedukung ya. Dari teman sendiri pun itu banyak yang bully. Sok ngartis lu. Ini artis dari Tulungagung. Nyobain bikin YouTube nih. Wah, sekarang YouTuber nih ya, gitu. Ya aku ketawain aja, orang emang mereka bisa kayak aku. Maksudnya gini, belum tentu loh orang yang ngejelek-jelekin kita, orang yang ngebully kita, lu kayak gini buat apa, emang ada yang nonton? Belum tentu loh mereka bikin video kayak gini tuh bisa. Ngedit itu belum tentu loh mereka bisa. Kan orang itu kalau ngomong itu mudah ya, tapi prakteknya itu kan susah. Ya aku biarin aja, nggak penting juga. Malah justru itu banyak yang ngedukung itu malah orang lain. Orang yang nggak kenal kita itu malah ngedukung, karena ya kalian bisa pahami sendiri lah. Biasanya orang yang suka dengan kita itu justru orang lain yang nggak kenal sama kita. Kalau teman, saudara, tetangga ada sih beberapa yang ngedukung, tapi ada juga banyak juga yang nggak ngedukung malah ngebully kita. Ya tapi aku biarin aja kayak gitu. Mereka bisa lihat sendiri nanti hasilnya kayak apa. Ya semoga aku bisa mencapai apa yang aku inginkan. Selain gaji, aku juga bisa mengedukasi orang dengan video-video random yang aku buat ini. Jadi satu hal yang perlu aku sampaikan untuk teman-teman yang ingin mengawali video YouTube, yang ingin mengawali nge-YouTube, aku saranin aja, tujuan utama kalian adalah jangan melulu soal gaji. Misalkan kalian ingin share pengalaman kalian sehari-hari, ingin share tutorial, ingin share ilmu-ilmu yang kalian punya kepada orang lain, anggap aja itu ladang pahala untuk kalian. Jadi jangan melulu menganggap kalau YouTube itu bisa bikin kalian jadi kaya. Kecuali kalau memang kita orang yang udah banyak dikenal orang lain, itu mungkin bisa. Tapi kalau kita orang-orang biasa, ya anggap saja YouTube itu sebagai hiburan. Dan anggap saja YouTube itu bisa kalian buat untuk berbagi pengalaman kalian sehari-hari. Kuncinya itu kalian harus konsisten, harus sering-sering upload video. Kalau saranku itu video yang emang bener-bener kalian punya bakat di situ. Misalkan kalian suka jalan-jalan, kalian bikin aja video jalan-jalan. Kalian suka edit-edit video, kalian bikin aja tutorial edit-edit video, tutorial masak kayak gitu. Jadi apa bakat yang kalian miliki. Jadi jangan memaksakan. Misalkan kalian, wah aku pengen viral nih, aku harus punya modal besar, aku harus pakai kamera yang bagus, aku harus gimana tanpa kita melakukan sesuatu. Jadi jangan itu dulu yang dipikirkan. Kalau menurutku konsisten, sering upload video yang menurutku video sekalian aja yang bagus dalam arti nggak pakai kamera yang bagus gitu, nggak. Maksudnya misalkan kita menyampaikan tutorial, jadi langkah-langkahnya itu harus benar, nggak acak-acakan gitu. Yang paling penting kita harus punya tripod terlebih dahulu. Tripod itu paling penting kalau kita bikin YouTube.
apalagi YouTube tutorial kayak gitu. Bikin video sesering mungkin apa yang kita bisa dengan budget jangan terlalu banyak budgetnya, soalnya belum tentu loh video yang kita bikin itu viral, belum tentu loh video yang kita bikin itu bisa mendatangkan subscriber dan jam tayang, belum tentu. Jadi ya yang modalnya dikit-dikit aja, misalkan kita jalan-jalan ya kayak tadi yang aku jelaskan tadi, kayak gitu aja. Nah, sekian dulu curhatku tentang YouTube ini. Mulai dari awal aku bikin video, aku upload, aku dapat 1000 subscriber, aku dapat 4000 jam tayang dengan langkah lumayan sekitar 1 tahun. Aku mulai rutin upload video yang aku bisa. Dan alhamdulillah ini aku menunggu gaji, tapi nggak banyak ya guys. Ini 1.300.000 aja aku belum dapat ini. Selama 3 bulan nge-YouTube mulai monetisasi itu aku belum dapat. Doakan saja semoga segera tercapai target minimal gaji dari YouTube itu. Dan nanti kalau aku udah dapat gaji aku share lagi ke kalian gimana dan berapa hasil gajiku. Nah, sekian dulu video dariku kali ini. Mohon maaf jika videonya terlalu panjang, dan mohon maaf jika kata-kataku nggak terlalu bagus atau susunan kata-kataku itu buruk. Sekian dulu video dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.